Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Saya minta tolong untuk Bapak Ibu bisa membuka kameranya karena kita nanti ada interaksi gitu. Nanti saat penugasan silahkan sambil ditutup kameranya tidak apa-apa. Tapi untuk sesi silahkan Bapak Ibu membuka kameranya sehingga juga bisa saling kenal sama teman-temannya, bisa saling lihat gitu ya. Jadi lebih enak gitu. Nanti jika ada pertanyaan masih sama ya, silahkan raise hand. Saya mulai ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Ya, jadi pada sesi 1 jam ini Bapak Ibu akan mendapatkan paparan tentang pemaknaan hasil AKMI. Nah, sekarang Bapak Ibu coba, karena Bapak Ibu sudah terbiasa membuat perencanaan pada pembelajaran ya RPP. Nah, di dalam kita melaksanakan pembelajaran itu tentu Bapak Ibu melakukan suatu penguatan terhadap siswa dan juga melakukan pengayaan terhadap siswa. Nah, kira-kira Bapak Ibu, penguatan dan pengayaan yang pernah Bapak Ibu lakukan itu apa saja? Kita akan sharing berbagi pengalaman di sini sebentar saja ya. Silahkan dibuka kameranya. Jadi Bapak Ibu akan berbagi apa yang pernah dilakukan terkait penguatan dalam materi pembelajaran dan apa pengayaan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Silahkan raise hand Bapak Ibu. Saya sejak tadi belum melihat ada Bapak Ibu yang bertanya, yang raise hand ataupun memang bagaimana ini? Silahkan. Atau saya tunjuk saja yang sama sekali belum tadi. Ibu Ita mana Ibu Ita? Ibu Ita Sulastri? Iya, Ibu. Ya, silahkan dibuka kameranya. Silahkan Ibu berbagi pengalaman kepada kami di sini berkaitan dengan penguatan dan pengayaan yang pernah Ibu lakukan di dalam kelas Ibu. Silahkan Ibu Ita. Nanti selanjutnya bisa siap-siap Ibu Musrifah ya. Ibu Musrifah ada ya? Nanti selanjutnya Ibu Musrifah. Silakan Ibu Ita, bisa dimulai. Diklik unmute dulu yang bawah kiri. Ibu Ita. Iya, Ibu. Ya, silahkan. Ataukah ada ibu-ibu yang lain yang akan membantu mencoba? Ibu Kurniawati barangkali? Silahkan Ibu. Ibu Ita bagaimana? Iya, Bu. Ya, silahkan Bu. Terima kasih. Ya, baik. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dari Ibu menanyakan tentang apakah kami melakukan penguatan dan pengayaan kepada siswa. Ya. Iya, baik. Kemudian di sini insya Allah saya akan menjawab bahwasannya dari beberapa siswa tentunya ada siswa yang tingkat kemampuannya berbeda dengan temannya. Kemudian
tentu saja kepada siswa yang tingkat kemampuannya di bawah, kita harus melakukan penguatan atau memberikan perhatian lebih atau perhatian khusus kepada siswa tersebut. Contoh di sini ada kelas ada satu anak yang dia memang mungkin kurang kasih sayang dari keluarganya, dari orang tuanya, juga kurang perhatian, sehingga membuat anak tersebut kurang motivasi atau kurang semangat dalam pelajaran. Sehingga untuk kasus anak-anak tersebut, maka kita harus melakukan penguatan dengan cara diberikan bimbingan khusus, bisa dengan kata-kata motivasi, juga selanjutnya selain kami berikan motivasi, juga kami berikan pembelajaran lanjutan. Jadi ketika temannya sudah istirahat sekolah atau di jam setelah pulang sekolah atau kadang-kadang di sore hari, kami memanggil kembali anak tersebut untuk diberikan pembelajaran tambahan. Setidaknya pembelajaran dasar seperti lancar membaca, bisa menghitung, dan lain sebagainya, agar anak tersebut setidaknya mampu mengejar teman-teman sekelasnya yang sesuai dengan kemampuan teman-temannya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Ita. Selanjutnya Ibu Musrifah, apakah sudah ada? Ibu Musrifah? Oh, belum ada. Ibu Kurniawati? Ibu Kurniawati silahkan. Ya. Oh, Ibu Siti Aminah betul di kelas ini ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Ibu Kurniawati. Nah, begitu Bu, saya jadi bisa melihat sambil berkenalan. Ya, terima kasih. Silahkan Ibu Kurniawati. Iya, terkait dengan ketuntasan pembelajaran dalam kelas, pasti yang jelas banyak sekali yang mempengaruhi. Yang paling utama adalah di samping terkait dengan keadaan sekolah, kemudian lingkungan sekolah. Nah, pada umumnya standar pada seluruh Indonesia kan sebenarnya sama, tapi setelah terjun setiap daerah-daerah itu kan yang jelas tidak semudah bagi mereka yang fasilitas bisa lebih baik dibanding yang di bawah-bawah. Oke, terus terkait dengan pengayaan dan remedial, kalau di daerah-daerah yang maksudnya yang masih daerah-daerah terpencil ya, maksudnya di daerah-daerah yang tidak perkotaan, mungkin yang disampaikan Ibu Ita tadi itu ya salah satu di antaranya. Dalam artian pendekatan-pendekatan secara manual yang secara langsung itu lebih dominan kita kita lakukan. Terkait dengan itu bisa ekskul, penambahan jam mengajar terkhusus bagi anak-anak yang memang berkebutuhan. Jadi kami di sekolah juga kurang lebih sama dengan yang disampaikan Ibu Ita Sulastri tadi, bahwa di samping pengelompokan, karena di pendekatan-pendekatan tematik yang kita sudah jalani beberapa tahun terakhir itu kan memang lebih mengenali kemampuan peserta didik kita yang kemudian bisa kita kelompokkan dengan teman-teman yang kurang lebih kemampuannya hampir sama. Jadi dengan seperti itu, nanti terkait dengan permainan-permainan, biasanya wali kelas itu lebih fleksibel dalam artian lebih mengetahui apa yang harus dilakukan. Kadang itu justru tidak, kalau dari segi istilah itu tidak terlalu, yang jelas pendekatan-pendekatan seperti itu tidak terstruktur, malah memang kadang itu ya secara fleksibel saja gitu, tiba-tiba ya muncul aja gitu. Iya, yang jelas pencapaiannya bagaimana caranya supaya kita dapat melakukan tujuan pencapaian itu tadi tercapai seperti itu. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu, terima kasih atas sharingnya.
Ya, memang seperti itu secara umum berkaitan dengan penguatan dan pengayaan yang biasa kita lakukan di dalam kelas. Saya coba lagi ke Ibu Liana Amir, coba. Halo Ibu Liana. Ibu Liana? Ibu Liana. Tidak Saya, ada. Bu. Ibu Liana ada? Oh, enggak ada. Kalau begitu ke Ibu Siti Aminah saja. Ibu Ya, Siti terima Aminah, kasih, ya Bu. silahkan Bu, bisa dibuka kameranya. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Biar Ya, teman-teman bisa lihat. pengayaan, Bu. Kalau Ya. kami di sekolah kami ini penguatannya itu setiap selesai pembelajaran antara Ya. guru dan siswa itu mengadakan penguatan dengan cara tanya jawab antara siswa untuk mengetahui sebagaimana batasan siswa memahami pelajaran itu. Ya. Kemudian mengenai pengayaannya yang kami lakukan itu apabila dikasih misalnya setiap selesai subtema kemudian anak-anak ulangan, Ya. apabila artinya dalam satu kelas itu kan ada anak yang menengah, rendah, dan di bawah standar. Ya, bagi anak yang menengah itu biasanya kami kasih pengayaan dengan cara memberikan soal-soal yang lebih menantang dari soal yang sudah kami berikan. Ya, supaya bagaimana anak itu bisa mendapatkan bahwa saya ini lebih bisa dari teman saya. Artinya halo. Ya, silahkan Bu lanjut. Artinya pengayaan itu diberikan kepada anak yang apabila misalnya selesai ujian, kemudian dia artinya lebih cepat menyelesaikan soal supaya dia tidak mengganggu daripada temannya atau bagaimana kita kasih soal yang lebih artinya soalnya yang lebih menentang dari soal yang terlebih dahulu kita berikan tadi. Saya kira cukup sekian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih sharingnya untuk Ibu Siti Aminah, Ibu Kurniawati. Tadi ada Ibu Ita Sulastri juga. Saya tambah satu lagi, Ibu Asriani mungkin? Ibu Asriani? Nggak ada orangnya. Ibu Farida? Halo Ibu Farida? Kosong juga. Ibu Sumiani coba. Halo Ibu. Halo, Oh Assalamualaikum, Ibu Bu. Farida, oh ya ada, Alhamdulillah. Silahkan Ibu Farida, saya beri kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan kami berkaitan dengan penguatan dan pengayaan yang biasa Ibu Terima lakukan kasih di banyak, dalam Bu, kelas. atas kesempatan. Terima kasih banyak, Bu, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Adapun wabarakatuh. kegiatan yang saya laksanakan di sekolah saya, karena sekolah saya itu sangat terpencil, boleh dikata ya tidak punya listrik di sana. Jadi yang saya gunakan itu di sekolah setiap hari, mulai dari hari Senin upacara, kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada pembiasaan di jam 7.15 sampai jam 7.45 dikasih membaca anak-anak. Kemudian di luar sekolah pembiasaan. Kemudian adapun setiap harinya itu setiap hari Sabtu kalau mau pulang kita adakan pengajian rutin bersama dengan siswa, karena siswa saya, Bu, hanya sedikit, 25 dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi siswa saya itu setiap pagi biasa dikasih kesempatan untuk latihan protokol, ceramah, kemudian di hari Sabtunya masing-masing dapat bagian, ada yang mengaji, ada yang protokol, kemudian ada yang ceramah. Sudah ceramah itu baru dijelaskan oleh ibu guru atau bapak guru. Ya, itu yang saya gunakan di sekolah saya, Bu. Kemudian kami juga setiap pembiasaan itu disuruh menghafal surat-surat pendek, doa-doa. Karena saya berpikir, Bu, di sekolahku itu ada juga yang non. Saya terima non. Kenapa, Bu? Karena pernah dulu tidak diterima yang non, tetapi
di lingkungan itu Bu menyatakan, kalaupun ibu tidak mau terima anak kami, angkat sekolahmu keluar di mayoritas Muslim. Jadi saya juga berpikir, iya betul juga, karena sekolah itu milik semua masyarakat yang ada di lingkungan situ. Ya, yang jelasnya kami tidak paksa Bu, kami kasih berita acara. Berita acara ditandatangani bahwa kita ini tidak memaksa orang tuanya, dia sendiri yang mau dengan anaknya. Jadi itu dikasih berita acara untuk ditandatangani. Ya, itu keadaan kami yang ada di sekolah kami. Karena guru berjumlah di sana banyak, guru honornya Bu, hanya 2 PNS. Tapi kita maklumi juga yang guru honor, kadang masuk, kadang tidak. Karena kita juga maklumi dia sudah berkeluarga semua. Jadi saya tidak mau paksakan, saya sebagai guru, sebagai kepala sekolah, menjabat sebagai kepala sekolah di situ Bu, saya tidak mau kasih ini sama guru honor. Maksudnya saya tidak mau ketat, karena dia juga mencarikan nafkah buat anak-anaknya. Kecuali kalau kami 2 orang tidak masuk, ya biasanya dia masuk untuk mengajar. Tapi semuanya guru honor di sana itu sarjana. Ada cuman 1 yang tidak sarjana, itu orang tua, tapi lebih boleh dikata lebih pintar mengajar dari kami, karena orang tua yang dulu-dulu itu sebelum saya lahir barangkali sudah honor di sana. Iya Bu. Iya, lulus juga sertifikasi, tapi sekarang sudah tidak dikasih lagi sertifikasi Bu. Cuma dia pintar mengajar matematika buat anak-anak kami. Kalau ini masalah agama betul-betul dia terapkan Bu. Ya, makanya itu di sana kami tidak ini, tapi kami tidak memaksakan. Misalnya orang non Muslim yang masuk sekolah di sana, kami tidak paksakan juga untuk ini. Kecuali yang Muslim harus diberikan jadwal tersendiri bahwa ada kegiatan-kegiatan ini. Kemudian terkadang juga kalau misalnya kami kasih kesempatan untuk memberikan penguatan atau memberikan juga apa yang, kalau misalnya ada yang belum tahu membaca, kami kasih waktu kalau keluar sekolah diajar tak sebentar untuk membaca. Tapi alhamdulillah tidak ada yang tidak tahu membaca siswaki dari 25, karena sedikit juga Bu, ya begitu. Dari kelas 1 itu sudah pintar, sudah bisa didikte kelas 1 Bu. Jadi ya begitu dia, karena mungkin karena sedikitnya siswa makanya begitu. Tapi untuk kalau bulan puasa dikasih juga kesempatan di masjid untuk melakukan dia ambil bagian protokol mengaji, kemudian disuruh dulu ceramah baru diisi dengan orang tua. Jadi siswa kami dulu disuruh ceramah baru diisi lagi yang masuk menceramah, yang orang-orang tua masuk menceramah. Jadi ada kesempatan untuk belajar. Jadi itu di sana dia Bu. Walaupun hanya daerah terpencil, tapi rata-rata yang alumninya di sana tidak diragukan juga. Bisa jadi contoh nanti walaupun sedikit bisa membangun Muslim mungkin di Toraja nanti sebagai pemimpin. Karena pernah saya disuruh bilang tutup itu sekolahmu daripada begini sedikit, bilang walaupun hanya 10 orang Bu, kalau itu nanti berhasil jadi pemimpin di Toraja. Alhamdulillah. Ya, itu keadaan di sekolah kami Bu. Jadi mungkin sekian penyampaian saya sebagai pengalaman saya yang ada di sekolah saya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Farida pengalamannya ya. Teman-teman semua, rekan-rekan, tadi kita sudah saling berbagi berkaitan dengan penguatan dan pengayaan. Izinkan saya untuk share screen ya. Ya, sudah terlihat ya? Screen-nya sudah bisa terlihat? Sudah. Oh, ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya, mengapa guru perlu mengadakan pengayaan dan penguatan kepada siswanya? Nah,
guru perlu memberikan penguatan dan pengayaan, biasanya berupa penugasan, bisa informasi, dan tadi teman-teman, rekan-rekan pada kelas ini juga sudah saling berbagi, kita pengayaan dan penguatan itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi, karakteristik di mana madrasah kita berada, bagaimana kondisi dari peserta didik kita, seperti itu, dan bagaimana madrasah itu mengakomodir adanya permasalahan-permasalahan terkait individu, sehingga bagaimana seorang guru bisa menentukan penguatan dan pengayaan dengan tepat agar tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu lebih optimal. Sekarang kita akan mengenalkan berbagai model penguatan dan pengayaan dalam pembelajaran. Nah, semua yang akan kita lakukan, kegiatan kita di sini itu berkaitan dengan hasil dari AKMI. Nah, pada madrasah Bapak Ibu tentunya hasil AKMI-nya sudah keluar ya Bapak Ibu ya. Jadi hasil AKMI itu ada 5 dan di situ menyangkut masing-masing personal atau individu. Nah, jadi yang pertama, berdasarkan hasil raport AKMI tersebut, dapat diidentifikasi kompetensi siswa untuk ditindaklanjuti terkait kekuatan dan kelemahannya. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa memperlakukan siswa sesuai dengan tingkat kemahiran dari hasil raport AKMI tersebut. Nah, sekarang kita pemahaman konsep dulu berkaitan dengan penguatan dan pengayaan. Jadi penguatan atau yang biasa sering kita sebut dengan reinforcement, maaf saya Ibu bisa di-unmute dulu ya, karena ini masih ada suara dari mana. Silahkan yang belum di-unmute dulu. Dari sini. Ya, yang pertama penguatan. Penguatan biasanya sering kita sebut dengan reinforcement, yaitu segala bentuk respon. Jadi respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Jadi apa yang dilakukan guru menanggapi dari respon siswa itu merupakan suatu penguatan. Nah, tujuan adanya penguatan ini tentunya untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas respon yang ia berikan sebagai suatu dorongan atau koreksi. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu tekankan di sini, penguatan ini dilakukan saat proses pembelajaran. Misalnya, Bapak Ibu melakukan diskusi di dalam kelas. Nah, saat itu peran Bapak Ibu adalah mengarahkan diskusi itu sesuai dengan konsep pembelajaran. Tentunya anak-anak MI biasanya kan masih seperti ini. Oh, apa iya? Seperti ini, apakah betul ini contohnya, apakah betul ini disebut ini. Nah, konsep-konsep yang bagi mereka belum jelas, yang bagi mereka butuh penjelasan, disitulah peran Bapak Ibu untuk melakukan suatu penguatan. Nah, jadi kita langsung memberikan kesimpulan, oh iya, misalnya contoh dari simbiosis apa adalah ini, seperti itu. Nah, atau kalau misalnya diskusinya tentang toleransi, dia memahami makna toleransinya masih belum bisa, maka penguatan yang dilakukan Bapak Ibu juga menyangkut konsep tentang toleransi itu. Jadi intinya penguatan ini dilakukan untuk kompetensi siswa yang akan dicapai. Jadi siswa itu pada level kompetensi mana, dan kompetensi itu yang sedang dipelajari atau yang akan dicapai siswa itu adalah merupakan bentuk penguatan. Selanjutnya untuk pengayaan, jika pengayaan ini merupakan penyediaan program belajar bagi peserta didik yang telah mencapai tingkatan penguasaan dalam belajar sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Jadi kata kunci dari pengayaan sebenarnya
siswa itu sudah mencapai semua target kompetensi pada levelnya. Nah, setelah dia sudah mencapai semuanya, maka kita akan memberikan pengayaan terhadap siswa tersebut, otomatis pengayaan itu akan menaikkan level kompetensinya. Jadi pengayaan ini tidak boleh kita berikan kepada siswa di mana di level kompetensi yang harus dia kuasai itu dia belum bisa, lalu kita memberikan pengayaan. Itu contoh pengayaan yang mungkin kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu melakukan pengayaan, dipastikan bahwa siswa Bapak Ibu tersebut sudah benar-benar mampu menguasai level kompetensi pada level yang ia pelajari. Nah, ini jelas nanti akan berkaitan dengan level-level kompetensi pada AKMI, karena ini berkaitan dengan raport AKMI. Tujuan dari pengayaan tersebut tentunya untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap materi yang sedang atau telah dipelajarinya, agar siswa dapat belajar secara optimal lebih baik dalam hal pendayagunaan kemampuannya maupun perolehan dari hasil belajarnya. Dari sini Bapak Ibu, konsep penguatan dan pengayaan sudah jelas bahwa penguatan dilakukan untuk siswa yang ada pada level tersebut. Sedangkan pengayaan merupakan kompetensi baru yang dicapai siswa pada level setelahnya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh beberapa. Bapak Ibu ada yang sudah membuka modul ajar pada LMS? Belum, Bu, belum. Oh, belum. Sebenarnya semua yang saya sampaikan di sini sudah ada di LMS. Jadi nanti Bapak Ibu buka LMS, klik bahan ajar, silahkan di-download semuanya. Itu sudah sama seperti yang saya sampaikan. Nah, di sini tingkat kemahiran AKMI ya, perlu pendampingan dasar, lalu ada deskripsinya, terus rekomendasi. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa perhatikan sebentar. Pada level perlu pendampingan, rekomendasi siswa untuk penguatannya berarti masih ada pada tingkat menemukan dan menjelaskan. Jadi pada tingkatan level ini, kita melakukan penguatan. Ya. Sedangkan untuk pengayaannya kita bisa naik satu level dari level ini. Misalnya tadi pada level perlu pendampingan, berarti kita bisa naik satu level menuju level dasar. Nah, sementara di sini di level dasar ada menjelaskan. Nah, maka pengayaan pada siswa yang dalam tingkat kemahiran perlu pendampingan kita adalah masuk ke level dasarnya. Seperti itu. Begitu juga nanti saat siswa ada pada level dasar, penguatan yang kita lakukan adalah menjelaskan. Jadi kemampuan umum di level dasar tersebut. Lalu pengayaannya kita naik ke level cakap. Nah, level cakapnya mungkin dia ambilnya satu saja, satu dari misalnya menganalisis. Jadi tidak boleh mengambil level kompetensinya itu lebih dari satu, karena dikhawatirkan nanti anak terlalu berat. Nah, begitu juga sebaliknya, pada level cakap, penguatannya, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi, ini semuanya bisa. Tetapi bagi siswa-siswa tertentu, mungkin kita bisa memilah mana yang bisa dimasukkan sebagai penguatan. Dan pengayaannya juga kita bisa naik pada level terampil. Seperti itu. Jadi nanti penguatan dan pengayaan kita sesuaikan dengan level dari siswa itu sendiri. Sampai di sini, Bapak Ibu ada yang akan ditanyakan? Ada yang akan ditanyakan, Bapak Ibu? Nah, ini adalah contoh-contoh dari stimulus
Jadi biasanya dalam memberikan penguatan atau pengayaan kita perlu beberapa stimulus, beberapa hal yang kita berikan kepada siswa sehingga bisa tercipta suatu proses pembelajaran yang lebih kondusif. Misalnya stimulusnya kita bisa berupa gambar seperti ini. Bisa juga berupa teks narasi. Nah, dari teks narasi ini kemampuan apa yang akan kita kembangkan dan penguatannya berupa apa, pengayaannya berupa apa bisa kita lakukan. Nah, ini juga berupa paparan. Sampai di sini ada yang akan ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya, sudah jelas ya Bapak Ibu. Kalau sudah jelas, kita coba untuk masuk ke sesi ini. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mendeskripsikan pada LK2 yang dasar, cakap, terampil, dan ruang kreasi. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal mempetakan saja contoh penguatan pada level dasar itu apa, contoh pengayaannya juga apa. Hanya itu saja yang perlu Bapak Ibu lakukan. Nanti setelah ini saya masukkan ke dalam grup secara manual saja karena ternyata breakout room-nya dibuat secara manual tadi oleh hostnya. Nah, untuk pembagiannya masih sama saja. Yang dasar kelompok 1 dan 2, cakap kelompok 3, terampil kelompok 4, perlu ruang kreasi kelompok 5. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu mendiskusikan dengan kelompoknya pada level kemahiran ini, contoh penguatan dan pengayaannya seperti apa. Ini cukup 15 menit saja ya Bapak Ibu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Saya stop share dulu. Sekarang silahkan Bapak Ibu mulai masuk ke breakout room. Saya yang memasukkan karena tadi pemasukannya secara manual. Saya tanya Bapak Ibu menjawab ya karena ini saya sambil masukkan. Bapak Andi di kelompok berapa Pak Andi? Nggak ada orangnya. Bapak Arwan? Tidak ada. Ibu Farida, kelompok berapa? Bu Farida, sudah menghilang. Hadir, Bu. Kelompok 5. Kelompok 5, saya masukkan kelompok 5 ya, Bu. Hadir, Bu. Ya, nanti menunggu temannya. Kelompok 5, Bu. Ya, saya masukkan. Ya, Ibu kelompok 5, Herisa. Bu. Ya, Ibu. Saya kelompok 2. Kelompok 2. 373 kelompok 2. Saya kelompok 4. Sebentar, Pak. Saya lihat dari sini Kelompok dulu. 4. Sebentar. Kelompok 4, Bu. Siapa ini? Bapak siapa? Saya, Bu, kelompok 4. Enggak. Bapak Arwan? Bapak Arwan kelompok 4. Bapak Andi. Oh, Bapak Andi, maaf ya. Bapak Andi kelompok 4. Saya masukkan kelompok 4. Bapak Arwan belum ada. Bapak Arwan kelompok berapa? Ibu Hasna? Kelompok Umar? 3, Pak Arwan. Bapak Arwan kelompok 3. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Ibu Hasmawati? Kelompok 5. Berapa Bu Hasma? Oh, begini saja. Bapak Ibu yang sudah siap, silahkan bilang kelompoknya saya masukkan. Silahkan siapa? Kelompok 1, Bu Hasma. Ibu Hasma Umar. Iya. Hasmawati, kelompok 1. Hasmawati Hairul, ya. Ya. Kelompok 1, oke. Selanjutnya. Siti Aminah, Bu. Ibu siapa Bu ini? Siti Aminah.
Ibu Siti Aminah, sebentar saya Kelompok cari. Kelompok 3. Ini jadinya manual kayak gini. Aminah kelompok 3. Salah. Kelompok 3. Ya, lalu siapa lagi? Bapak Wahyudin kelompok berapa, Pak? Kelompok 5, Bu. Ya, saya masukin kelompok 5. Ibu siapa lagi nih? Ibu Suryani? Ibu Sumiani? Bapak Sudarman? Siapa yang ada ini? Iya, Bu. Iya, Bu. Bapak Sudarman kelompok berapa? Kelompok 5, Bu. Oke, saya masukkan. Saya kelompok 2, Bu. Siapa, Bu? Sumiani. Namanya Ibu Sumiani MI Nurul Huda ini ya. Kelompok 2 ya, Bu. Kelompok 2 ya. Yang lainnya silahkan. Ibu Sri Wahyuni berapa? Kelompok 2. Ibu Sri Wahyuni kelompok 2. Ya. Kelompok 3, Bu. Rosdiani kelompok 3. Ya, Ibu Rosdiani kelompok 3. Oke. 3. Siapa lagi? 1. Kurniawati Ibu Lili. kelompok 4. Kelompok 1, Bu. Sebentar. Ibu Lili kelompok 1. Ibu Lili kelompok 1 ya. Lanjutnya Ibu siapa? Ibu Musyrifah kelompok 1. Ibu Musrifah kelompok 1. Ya. Siapa lagi, Bu? Kurniawati kelompok 4. Ibu Kurniawati kelompok 4. Ya. Ibu Liana kelompok berapa, Ibu Liana? 4. 4 ya. Bentar. Ibu Liana kelompok 4. Ibu Nurlinda Kelompok 5, Bu. Ibu Nurlinda kelompok 5. Ibu Nur Fajri. Kelompok 5, Ibu. Ya. Kelompok 5 banyak ini orangnya. Bapak Saiful, Ibu Suryani. Ibu Ita berapa? Ibu Ita? Kelompok 1, Bu. Ibu Ita kelompok 1. Ibu Hasna Umar. Kelompok berapa Ibu Hasna? Nggak ada orangnya. MI Bunga Didi. Nggak ada juga. Kelompok Mana ini? Siapa ini, Bu? MI Bunga Didi. Ini MI Bunga Didi Belum itu tahu ada 2. Belum tahu, Bu? Iya. Sebentar, saya masukkan kelompok 3 ya, Bu ya? Iya. Oke, gabung saja dengan kelompok 3. Ini Bapak Saihul, Ibu Suryani, ada nggak ini? Bapak Saihul, kelompok berapa? Ibu Hasmawati. Halo, Ibu Hasmawati, ada orangnya nggak ini? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, maaf saya salah memasukkan. Sebentar saya pindahkan ya, Bu ya. Maaf. Iya. Sebentar. Saya masukkan Ibu Hasmawati kelompok 1. Ya.
373. Assalamualaikum Bapak Ibu. Salam. Ya, sudah berdiskusi ya Bapak Ibu, berempat ya ini ya. Iya, Bu. Apakah ada kesulitan? Tinggal ditulis manual aja, misalnya penguatannya apa, pengayaannya apa, begitu saja. Nanti tinggal salah satu mempresentasikan, gitu aja ya Bapak Ibu ya. Kita simple saja. Iya, Bu. Ya, tidak ada kendala ya. Iya, Bu. Ya, silahkan berdiskusi. Nanti waktunya sampai 5 menit lagi saya tak ke kelompok lainnya. Terima kasih. Kemarin. Iya, sama-sama, Bu. Berapa lagi? Itu air untuk bilang minum. Assalamualaikum Bapak Ibu kelompok 2. Waalaikumsalam. Ini ibu-ibu semua ya berarti? Iya. Cuma bertiga ya Bu? Ini cuma bertiga memang, Kak, Bu? Oh ya sudah nggak apa-apa. Silahkan Bapak Ibu mendiskusikan ya nanti penguatannya apa, terus pengayaannya apa, begitu saja. Ditulis aja di kertas manual, nanti salah satu pesertanya bisa mewakili untuk presentasi secara singkat. Itu ya Bapak Ibu ya. Ibu, maaf, Ya. bisa di-share ulang tugasnya? Ibu kelompok 2. Berarti dari tingkat kemahiran cakap, itu penguatan yang dilakukan guru itu apa, dan pengayaannya apa. Cuman begitu saja. Ya. Jadi nanti disampaikan secara lisan saja dari hasil diskusi ini. Sudah bisa difahami ya Bapak Ibu, Ibu-ibu? Ya, terima kasih. Saya tak pindah ke kelompok 3. Selamat berdiskusi. Aminah, Ibu Siti Aminah, orangnya kemana ini? Saya salah mengasih masukin. Ibu kelompok berapa ya Bu? Kelompok 3. Assalamualaikum Bapak Ibu. Kelompok 3. Waalaikumsalam. Cuman 3 orang ini Pak. Cuma ini yang muncul, Bu. Data yang lain mana? Ini ada orangnya apa enggak ini? Ini 1, 2, 3, 4. Cuma 4 orang. Silahkan Bapak Ibu berdiskusi secara singkat saja. Tadi kelompok 3 kan mendapat tingkat kemahiran cakap ya. Jadi kalau tingkat kemahiran cakap itu kira-kira pengayaannya apa, penguatannya apa yang sesuai. Ditulis aja secara singkat, nanti salah satu bisa mempresentasikan secara lisan. Gitu aja ya Bapak Ibu ya. Ya, waktunya cuma 5 menit. Belum. Ya, Halo? bagaimana Bapak? Belum paham, Bu. Apa yang dianu, Bu? Penguatan yang dilakukan apa? Ya. Penguatan. Lalu pengayaan yang dilakukan apa? Ya, berkaitan dengan tingkat kemahiran cakap. Ya. Sudah jelas Mengenai ya Bapak apa, Bu? Anwar? Tingkat Kemahiran cakap. Tingkat kemahiran cakap. Ya.
Ini dipaparkan ini, Bu. Secara singkat aja, programnya apa? Misalnya pemuatannya melalui ini, misalnya pengayaannya melalui ini, sudah begitu saja. Nanti dipaparkan secara lisan. Nah, ini didiskusikan dengan teman-temannya. Gitu ya, Bapak, Ibu. Ya, Bu. Bu, bisa diperlihatkan slide-nya tadi Bu, itu tentang lampirannya, kemahirannya. Slide-nya itu ada di room besar, Bu. Jadi ini saya nggak bisa nunjukin di sini, Bu. Begitu. Ya, tapi intinya masih sama, Bu. Gitu ya, Ibu. Dicoba saja berdiskusi. Karena Bapak Ibu sudah berpengalaman loh. Sebenarnya ini hal yang mudah gitu ya. Terima kasih, saya pindah ke kelompok 4 dulu. Assalamualaikum Bapak Ibu kelompok 4. Berapa orang ini kelompok 4? Halo kelompok 4. Pak Andi, Bu Kurniawati, Bu Liana, ini orangnya pada nggak ada kemana ini kelompok 4. Bu Kurniawati, saya bingung ini masuk ke dalam rumah orang nggak ada orangnya. Ya sudah kalau ada orangnya, Ibu sendirian. Bu di unmute Bu, belum terdengar suaranya ya. Oh iya. Gimana ada Bu beberapa ini? teman, iya ada beberapa Ya. teman yang satu wilayah dengan saya, Ya. tapi kok tidak aktif dia ya. Nah Kayak iya ini, kalau nggak aktif nggak bisa masuk karena saya cari nggak ada pesertanya Iya. yang lain. Ya. Jadi kemarin saya cek nggak ada ya Bu. Mas Hatun Barokah itu sebenarnya dekat anunya dengan Ya, saya. tadi sempat masuk terus keluar. Saya masukin gitu. lagi ya. Nggak ada. Ini Ibu tugasnya berkaitan dengan penguatan dan pengayaan udah jelas ya Bu ya. Tinggal secara ringkas aja. Jadi pada tingkat kemampuan terampil itu kira-kira penguatan yang dilakukan guru apa, pengayaannya apa. Sudah itu saja. Nanti disampaikan secara lisan. Saya carikan teman Bu dari kelompok 5 banyak. Nanti saya tambahkan 1 ke sini ya. Kasihan sendirian. Ya, terima kasih ya Ibu Kurniawati. Ya, saya ke kelompok 5 dulu. Ya, biar ada yang diajak diskusi. Assalamualaikum kelompok 5. Halo kelompok 5. Ini mana orangnya ya? Banyak yang izin sholat, Ibu. Oh, begitu. Ini Ibu Nur Fajri yang nungguin. Sama siapa? Iya, Ibu. Ibu Farida ada? Ibu Nurlinda? Sholat juga. Bapak Wahyudin? Oh juga, iya. Ibu. Ibu sendirian ya sementara. Nah, Ibu begini, Iya. berkaitan dengan tugas Iya. ini, hanya menuliskan saja penguatan yang dilakukan berkaitan dengan level perlu ruang kreasi itu apa, lalu pengayaannya apa, begitu saja secara singkat. Nanti salah satu bisa mempresentasikan pada forum yang nanti kita kembali. Begitu ya Ibu Nufajri? Iya, siap Ibu. Ya, ini sementara ada yang akan saya pindah ke kelompok 4 karena kelompok 4 tuh sendirian. Kira-kira siapa ini yang saya pindah ya? Kasihan tuh kelompok 4. Berapa orang? Kelompok 4 itu cuma 1 orang, nggak ada orang. Bapak Wahyudin saya pindahkan ya, Bapak Ibu. Nanti Ibu silakan berempat ya. Dan nanti hasilnya segera nanti saya kembali ke sini lagi. Terima kasih Ibu. Iya. Halo Bu, kelompok 5 mau salat dulu Bu. Iya, yang penting diskusi dulu sebentar Bu, nanti silahkan beribadah sholat dulu ya. Tidak ada teman di dalam, tinggal saya sendiri Bu. Iya, tadi Bu Fajri itu ada juga nanti cuma aktif kameraku. Secara
ringkas saja penguatannya apa, pengayaannya apa. Kan tadi Ibu juga sudah banyak menceritakan, otomatis dari situ bisa nanti menuliskan apa. Begitu saja, Bu, secara lisan nanti kita. Ya, terima kasih ya Ibu Farida. Saya pindah dulu ke kelompok lain. Kelompok 3. Oh, maaf, saya salah memasukkan. Maaf, maaf, saya salah masuk.
Bapak Ibu, saya kembalikan ke main room 373 lagi. Sebentar saya kembalikan teman-teman. Kenapa nih HP mau begini? Kalau keluar dari WA-nya ini bagaimana caranya? Enggak ada orang di sini. Baik, Bapak Ibu, semuanya sudah saya kembalikan ke main room 373 ya. Ini ada beberapa teman yang masih di kelompok, tetapi mungkin dia nggak aktif, sehingga nggak bisa saya kembalikan. Sebentar, ini ada Pak Samsul. Silahkan Bapak Ibu, siapa yang akan membagikan hasil diskusinya secara singkat sebelum kita akhiri sesi ini? Silahkan. Bapak Ibu, ini kita masih ada waktu 5 menit di sesi ini. Kelompoknya siapa yang sudah menemukan penguatan dan pengayaan? Ibu Sri Wahyuni mungkin kelompoknya sudah? Sudah, Bu? Tidak apa-apa, diwakili saja kalau sudah. Silahkan Bu, di-unmute yang bawah itu. Nah, di sini Ya, kan kelompok 2 dasar. kelompok 2 ya Bu ya, dasar. Oke, kelompok 2. Ada siapa saja Bu di kelompok 2 tadi? Bu Sumiati, Iya. siapa lagi tadi? Lupa. Hasira, Pak, Sumiani, Ibu Hasira kan? ada berapa Ibu orang tadi? Harisa, Bu. Ibu Ada Harisa. Harisa ya, Ibu Harisa ya. Iya. Ibu Sumiani, 3 orang. Ibu Harisa ya. Berarti 3 semuanya ada 4 orang. Oh,
Silahkan Nah, di Ibu, sini mewakili ya. saja. Ya. Nah, penguatannya kita ambil mapel bahasa Ya. Indonesia. Nah, Oh yang ya, kita ambil contohnya bahasa seperti apa? Indonesia, sama seperti membaca. Ya, mohon maaf baru ada jaringan ini. Ya, enggak apa-apa Pak Samsul, selamat Ya, mengikuti. nah, di sini membaca, siswa mampu Ya. memahami teks yang diberikan, seperti teks narasi yang diberikan kepada siswa untuk dia pahami. Ya. Memahami isi teksnya. Kemudian kita ambil pengayaannya, pengayaannya di sini siswa sudah mampu menjelaskan dari isi teks narasi tersebut. Habis saja sejarah sintaks. Iya, betul seperti itu. Jadi pengayaannya yang kita lakukan kan ada satu kompetensi yang naik ya di tingkatnya ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini materi tentang pemaknaan hasil AKMI terkait penguatan dan pengayaan. Apakah ada yang akan ditanyakan sebelum saya akhiri? Sudah jelas semua ya Bapak Ibu? Jika memang sudah jelas, pada sesi ini saya tutup. Terima kasih atas sharing kita hari ini berkaitan dengan penguatan dan pengayaan. Yang perlu Bapak Ibu ingat, saat kita melakukan penguatan, berarti kompetensi yang kita kembangkan adalah kompetensi sesuai dengan level siswa. Sedangkan saat kita melakukan pengayaan, kompetensi yang kita kembangkan bisa naik satu level, seperti itu. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya akhiri dulu untuk sesi ini, namun Bapak Ibu jangan keluar dari ruang kelas Zoom ini, nanti saya kesulitan mencari-cari, habis ini kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.